Pada kesempatan hari ini ada dua pembahasan yang kita kaji, yaitu tentang eh, Makkiyah dan Madaniyah serta Nasih dan Mansuh. Ya. Mungkin untuk Nasih dan Mansuh, ya saya sudah ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan rujukan juga, menjadi bahan untuk mengembangkan pengetahuan kita. Itu sudah ada tadi sudah dibagikan link YouTube-nya ya. Mungkin bisa didengarkan, disimak untuk nanti menjadi bahan juga resume yang akan dilaporkan di Litera. Dan kesempatan ini kita akan mengkaji atau melihat tentang Makkiyah dan Madaniyah. Di mana tentu kita bicara Makkiyah Madaniyah ini, maka kemarin sebetulnya kan sudah dari awal, ya, di mana kita sudah membahasnya pada awal, tapi karena ada satu dan lain hal kemarin, jadi kita baru bisa membahas hari ini tentang Makkiyah Madaniyah yang sudah dibuatkan review artikelnya, kemudian juga tentu selain daripada itu bahwa hari ini tadi sudah dipresentasikan materinya. Nah, konsep Makkiyah dan Madaniyah juga tentu ketika bicara Makkiyah Madaniyah, maka kita tuh tidak boleh terlepas juga dari proses tinjauan secara historis ya, secara historis, di mana tentu Al-Qur'anul Karim sudah berikan kepada kita petunjuk, tapi petunjuk itu tentu tidak akan bisa dipahami secara utuh ketika kita tidak memahami juga tentang ilmu Maki dan Madani. Ya. Nah, secara kronologis tentu periode turunnya Al-Quran itu memang dibagi kepada dua, yaitu ada periode Makkah yang disebut dengan Makkiyah dan juga ada periode Madaniyah. Nah, pembagian seperti ini tentu didasarkan atas dua parameter, yaitu ada yang parameter makan, yaitu tempat, dan juga parameternya parameter zaman. Ya. Nah, salah seorang pakar atau ulama yang bernama Abdullah Ahmad An-Naim, jadi beliau mengatakan bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat Makkiyah itu adalah pesan Islam yang abadi dan fundamental, di mana di situ ditekankan martabat yang inherent pada seluruh umat manusia. Jadi tanpa gender atau jenis kelamin, ya, tanpa keyakinan agama dan ras. Jadi pesan-pesan ini ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh ya untuk memilih dalam hal beragama dan keimanan. Nah, prinsipnya adalah ismah, kebebasan untuk memilih tanpa ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apapun. Adapun pesan Madinah, ya, jadi pesan Madinah itu merupakan kompromi praktis dan realistis. Ya. Jadi ketika tingkat tertinggi dari pesan Mekah tidak dapat diterima oleh masyarakat, ya, Mekah atau tidak dapat diterima oleh masyarakat sejarah pada abad ke-7 Masehi. Oleh karena itu, ayat-ayat yang turun ya dalam periode Mekah dapat disebut sebagai yang menurut istilah An-Naim itu ayat-ayat universal egalitarian demokratis. Jadi ayat-ayat Madaniyah dapat dinamai dengan sektarian diskriminatif. Hijrah menandai tidak saja pada perubahan dramatik dalam pertumbuhan jumlah umat Islam ya dan pembentukan masyarakat politik atau negara Islam pertama di Madinah, melainkan juga peralihan yang signifikan dalam materi pokok dan isi misi Nabi. Ya. Jadi secara umum
disepakati ya, bahwa selama periode Mekah Al-Quran lebih banyak berisi tentang ajaran agama dan moral. Tidak menyatakan norma-norma politik dan hukum secara khusus. Ya. Yang baru dikembangkan pada periode Madinah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada seorang pakar bernama Mahmud Muhammad Toha. Beliau seorang pemikir Islam kontemporer dari Sudan, ya, mengatakan bahwa ada peradaban yang signifikan antara pesan Mekah dan pesan Madinah. Jadi Nabi diperintahkan oleh Al-Quran untuk menyebarkan Islam di Mekah dengan cara damai dan tertutup. Sesuai dengan kebebasan penuh untuk memilih. Nah, hal ini kita bisa periksa misalnya di dalam Quran surat An-Nahl 125 atau juga bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Ya. Substansi dari pesan Mekah menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan yang fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh manusia. Misalnya Al-Quran selama periode Mekah selalu menyapa seluruh manusia menggunakan kata-kata ya ayuhan nas, ya, wahai manusia. Atau juga ada ya bani Adam, wahai anak Adam. Nah, adapun pada pesan Madinah ya mulai membedakan antara laki-laki dan perempuan, umat Islam dan non-Islam atau non-Muslim ya. Kemudian status hukum, hak mereka di depan hukum. Nah, semua ayat yang menjadi dasar diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim ini merupakan ayat-ayat Madinah. Nah, contohnya Al-Quran surat keempat yang dikenal dengan surat An-Nisa. Ya. Jadi surat tentang perempuan. Nah, itu kan berisi aturan-aturan yang lebih rinci tentang perkawinan, tentang perceraian, ya, tentang waris, dan lain-lainnya. Nah, maka dengan pengaruh diskriminasinya terhadap perempuan diwahyukan selama masa Madinah. Nah, tumpang tindih antara periode Mekah dan periode Madinah ini lebih mengantarkan pada satu pemahaman ya, tentang perubahan gradual ketimbang perubahan yang cepat. Dalam isi pesan tersebut ya, terdapat berbagai hal yang tadi ya. Nah, sebagai hasil dari pelarian isi pesan dan metode seruannya, jadi beberapa orang ya berpura-pura masuk Islam tanpa keyakinan murni yang mendalam. Dan fenomena ini tentu ya sebagian besar secara jelas ditunjukkan dalam acuan Al-Quran yang berulang-ulang kali disebutkan, misalnya ada kata al-munafikun atau kaum munafik dan dalam Wahyu Madinah. Sedangkan dalam Wahyu Mekah tidak ada ayat semacam ini. Ya. Jadi dengan berkurangnya tingkat dan bentuk kekerasan selama periode Mekah, orang memiliki kebebasan penuh ya untuk memeluk Islam atau menolaknya. Ya. Jadi dengan hilangnya tingkat kebebasan, secara gradual selama periode Madinah banyak orang kafir ya yang menunjukkan iman pada tampak luarnya untuk menghindarkan akibat negatif atau menyelamatkan diri dari bila mereka menampakkan kekafirannya. Nah, ketika hal-hal ini tentu di antara antara Makkiyah dan Madaniyah ini kita banyak bisa memberikan satu kajian-kajian lain tentang bagaimana perkembangan masyarakat Islam ya, masyarakat Islam pada saat itu. Dan beberapa hal tentu kita tadi sudah dibahas bagaimana ciri-ciri dan cara mengetahui antara surat Makkiyah dan Madaniyah misalnya ya.
Jadi kan kalau mungkin secara ininya mungkin saya ulas kembali bahwa ciri-ciri surat Makkiyah itu ada kata-kata kala ya, yang dimana di situ di sebagian besar atau seluruh ayatnya. Juga terdapat sujud tilawah di sebagian atau seluruh ayatnya. Kemudian juga diawali huruf tahaji ya, seperti qaf ya, nun dan hamim ya. Lalu juga mungkin di antara ciri Makkiyah itu yang memuat kisah Adam dan iblis, kecuali ya pada surat Al-Baqarah ya. Kemudian juga memuat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Nah, di dalamnya tentu terdapat khitab ya, seruan kepada semua manusia. Ya, itu tadi disebutkan di antaranya adalah ya ayuhanas. Lalu juga ada ya bani Adam ya, ya wahai anak kalimat anak Adam. Nah, kemudian isinya ya ini memberi penekanan pada hal-hal yang bersifat akidah. Lalu ayat-ayatnya juga pendek ya, ayat-ayatnya pendek. Nah, kemudian ya selain daripada itu kita juga bisa melihat ada beberapa karakteristik yang umum dari Makkiyah itu ya. Di mana ini diantaranya ya disebutkan bahwa ada seruan terhadap prinsip-prinsip akidah ya, seperti iman kepada Allah, hari akhir, gambaran tentang hari pembalasan, penghuni surga dan neraka. Lalu juga ada seruan untuk berpegang pada akhlak yang luhur, berbuat baik. Ya. Kemudian juga ada secara umum surat dan ayatnya tadi disebutkan juga pendek-pendek. Ya. Nah inilah. Lalu kita masuk kepada surat Madaniyah. Ya. Di antaranya ya kita bisa mengidentifikasi. Jadi terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. Alladzina amanu. Nah, terdapat juga di dalamnya hukum apa? Hukum-hukum, ya. Ada hukum faraid, hukum hudud, hukum kisos, ya. Hukum jihad dan di dalam ayat-ayat yang madaniyah ini. Kemudian juga tadi ya kita menyebutkan di situ ada hal yang penyebutan secara spesifik tentang al munafik ya, kaum munafikun ya. Kemudian membuat bantahan terhadap ahlu kitab, baik itu Yahudi atau Nasrani. Nah, ini yang beberapa ciri di dalam Madaniyah. Kemudian memuat hukum syara ya, seperti ibadah, ya, muamalah, al-ahwal syahsiyah, dan juga tentu kebalikan dari di ayat Makani. Kalau Makkiyah itu pendek-pendek, maka kalau Madaniyah panjang-panjang. Dan ini mungkin bisa lebih jelas lagi kita bisa dilihat dari mabahis fi ulumil Quran atau juga ada studi ilmu Al-Quran ya, banyak ini. Nah, jadi secara umum di Makkiyah ini di Madaniyah ini banyak menjelaskan tentang hukum seperti had, paroid dan hak, undang-undang politik, ekonomi, masalah kenegaraan ya. Kemudian menyebutkan juga pertentangan kepada ahli kitab ya, sebagaimana tadi disampaikan. Nah ini beberapa hal. Kemudian juga kita perlu mengetahui tentang isyarat atau ciri yang lazim ya, atau yang disebut dengan dawabit, baik itu pada Madaniyah ataupun pada Makkiyah, itu tentu bukanlah sesuatu yang pasti. Jadi ini didasarkan kepada sesuatu yang golib, yang taglib, kebanyakan atau kebiasaan. Nah, maka ada sebuah pengelompokan surat-surat Al-Quran. Ya. Misalnya surat Makkiyah yang keseluruhan ayat-ayatnya Makkiyah, misalnya ada di surat Mudassir. Nah, surat Madaniyah yang keseluruhan ayatnya Madaniyah pula, ini contohnya surat Ali Imran. Nah, kemudian ada surat Makkiyah yang sebagian besar ayat-ayatnya Makkiyah, ya,
kecuali beberapa ayat yang lainnya yang madaniyah. Misalnya surat Al-A'raf. Nah, jadi hampir keseluruhan ayat di dalam surat ini adalah makiyah. Kecuali ayat 163 dan sampai 171. Lalu surat madaniyah yang hampir keseluruhan ayatnya madaniyah kecuali beberapa ayat. Contoh surat Al-Hajj yang keseluruhan ayatnya madaniyah kecuali 4 ayatnya yang makiyah, yaitu ayat 52 sampai 55. Ya. Bagaimana kita juga perlu memahami tentang macam-macamnya, ya, baik itu macam-macam surat makiyah ataupun macam-macam surat madaniyah dan dasar-dasarnya. Ya. Jadi macam-macam surat makiyah dan madaniyah, ya, dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa pada umumnya, ya, para ulama itu membagi macam-macam surat Al-Quran menjadi 2 kelompok, yaitu makiyah dan madaniyah tadi. Hanya mereka berbeda pendapat itu dalam menetapkan jumlah, ya, masing-masing kelompoknya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah surat makiyah itu ada 94 surat. Ya. Nah, sedangkan madaniyah itu ada 20 surat. Lalu sebagian ulama lain mengatakan bahwa jumlah surat makiyah itu ada 84 surat. Madaniyahnya 20 surat. Nah, ulama lain juga mengatakan bahwa jumlah surat makiyah 84 surat. Ya. Sedangkan madaniyahnya ada 30 surat. Nah, dalam kitab Al-Quran wa Tafsir, ya, karangan Dr. Abdullah Shahattah, ya, beliau bahwa surat-surat Al-Quran yang disepakati pada ulama yaitu surat makiyah ada 82. Dan yang disepakati sebagai surat madaniyah itu ada 20 surat. Nah, sedangkan yang 12 suratnya itu masih diperselisihkan atas statusnya, apakah itu makiyah atau madaniyah. Perbedaan pendapat para ulama itu disebabkan adanya sebagian surat yang seluruh ayat-ayatnya makiyah atau madaniyah. Dan ada sebagian surat lain yang tergolong makiyah dan madaniyah. Jadi disinilah mungkin diantaranya. Ya. Jadi kemudian ada surat-surat makiyah murni, makiyatun kulluha, yaitu surat makiyah yang seluruh ayatnya juga berstatus makiyah semua. Nah, tidak ada satupun madaniyahnya. Nah, surat yang berstatus makiyah murni ini seharusnya ada 58 surat, ya, berisi dari 2074 ayat. Nah, contohnya seperti surat Al-Fatihah, surat Yunus, surat Ar-Ra'du, surat Al-Anbiya, ya, surat An-Namal, surat Shod, surat Fatir, dan surat-surat pendek yang ada pada juz amma. Ya, kecuali surat An-Nasr. Ya. Nah, kemudian ada surat-surat madaniyah murni. Ya. Madaniyatun kulluha. Nah, yaitu surat-surat madaniyah yang seluruh ayat-ayatnya pun madaniyah. Tidak ada satu ayat pun yang makiyah. Nah, surat yang berstatus madaniyah murni ini, ya, seluruhnya menurut beberapa penulis itu ada 18 surat. Yaitu terdiri dari 737 ayat. Nah, contohnya itu seperti surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat An-Nur, ya, Al-Ahzab, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah, Al-Zalzalah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ada juga makiyah fiha madaniyah.
Jadi surat-surat Makkiyah berisi ayat-ayat Madaniyah. Yaitu surat-suratnya yang sebetulnya kebanyakan ayatnya Makkiyah sehingga berstatus Makkiyah, ya. Tetapi di dalamnya ada sedikit ayat yang status Madaniyah. Yang demikian ini di dalam Al-Quran ada 32 surat, di mana jumlah ayatnya 2.699. Di antaranya surat-surat Al-An'am, Al-A'raf, ya, surat Hud, Yusuf, Ibrahim, surat Al-Furqan, Az-Zumar, Asy-Syura, Al-Waqi'ah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Madaniyatun fiha Makkiyah. Jadi surat-surat yang Madaniyah tapi berisi Makkiyah. Nah, surat-surat yang kebanyakan ayatnya berstatus Madaniyah. Jadi surat yang ini di dalam Al-Quran hanya ada 6 surat. Itu di jumlah ayatnya 726. Yaitu surat Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, ya, surat Muhammad, dan surat Al-Qital. Nah, teman-teman sekalian, inilah diantaranya gambaran-gambaran tentang Makkiyah dan Madaniyah, ciri-cirinya dan karakteristiknya. Dan tentu banyak lagi bagaimana kita melihat dasar-dasar sebuah penetapan Makkiyah dan Madaniyah ini, para ulama menetapkannya. Kemudian bagaimana, apa juga faedah mengetahui Makkiyah Madaniyah. Nah, ini coba perlu kita kaji kembali, ya, bahwa di antara dasar penetapan Makkiyah Madaniyah ini, ya, di antaranya ada yang melalui dasar aglabiyah, ya, atau golib, yaitu yang mayoritas. Jadi kalau sesuatu surat itu mayoritas atau kebanyakan ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka disebut surat Makkiyah. Nah, sebaliknya, jika yang terbanyaknya itu ayat-ayat dalam surat itu adalah Madaniyah, nah, atau diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka surat itu disebut dengan surat Madaniyah. Nah, kemudian ada dasar tobaiyah. Jadi ada aglabiyah, ada tobaiyah. Yang tobaiyah ini kontinuitas, ya. Yaitu kalau permulaan suatu surat itu didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah atau turun sebelum hijrah. Maka surat-surat Makkiyah itu disebut dengan apa? Maka itu disebut dengan surat-surat Makkiyah. Nah, begitu pula sebaliknya, jika ayat-ayat pertama dari suatu surat itu diturunkan di Madinah atau berisi hukum-hukum syariat, maka surat tersebut dinamakan surat Madaniyah. Itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi satu dasar dan kita tidak puas dengan pengetahuan yang ada. Kita dalami kembali tentang ulumul Quran ini, yaitu terkait Makkiyah dan Madaniyah. Ya, banyak hal yang mungkin harus kita kaji kembali. Barangkali itu sebagai ulasan saja. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah, in ahsan kalami paminallah wa in asapa min dubi nafsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.